Saya Pak. mau tanggapi judul di atas. Boleh, silakan. Saya mau menanggapi judul di atas. Silakan, Pak. Kenapa kakak bilang mati terkutuk, Kak? Bukan saya yang bilang. Yang bilang itu adalah Kalian, Paulus di apakah mama Galatia itu pasal bukan 3 mati? nomor 13. Yang bilang, Pak, jangan memfitnah saya lah. Jangan Jadi bawa. Kristen tuh jangan. Yang mengatakan Tuhanmu mati terkutuk itu adalah Paulus di kalau kakak Galatia bawa pasal itu, 3 nomor nanti ku serang 13. kakak gimana? Seranglah kalau kau bisa. Bisa kau nyerang aku? Kakak bawa itu. Saya tanya, Kak, apakah Muhammad itu rob, Kak? Bukan, dia adalah Rasulullah. Bukan. Cuma kakak enggak Apa? mengakui Muhammad itu rob. Kok maksa kau? Kalau nggak ku akui dia sebagai roh, rupanya kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Karena ada orientasi dia tuh memang pengen tahu pandangan kita. Tapi kalau gue lihat yang lain tuh, gue lihat tuh mohon maaf ya, hanya ingin eksis di dunia TikTok lah. Sorry ya, gue bilang gitu. Iya betul. Karena nggak ada substansi yang dibawa. Bubuk Joseph Uni, bubuk si Joseph. Oh, si Joseph, Gua pakai. si Joseph apalagi sih yang mau diinikan dari dia? Menurut Katolik dia hebat. Menurut Katolik kenapa? Kenapa dia dikatakan hebat? Justru kalau Katolik debat sama Islam itu kacau balau nanti. Kenapa? Katolik ketemu Protestan biasa aja udah hancur. Iya. Katolik, jujur gue bilang kalau kalah Katolik semua si debat sama Joseph. Islam bahaya, serius. Bahaya orang Katolik, serius. Makanya gue saranin buat kalian Katolik, kalau kalian orang yang pengen tenang beragama di Indonesia, jangan debat sama Islam, hancur Katolik. Kenapa? Ya karena jujur Katolik kacau balau bre. Kalau kita banding-bandingin, masih mending kita menghadapi Kristen Oneness sama Unitarian lah, ya, karena mereka tuh ada dalilnya gitu. Jadi kita masih produktif diskusinya. Kalau sama Katolik kacau balau, dogma infalibilitas, paus-pausan yang mengeluarkan bula kepausan. Joseph mau jawab apa itu bula kepausan, doktrin intercaetera dan doktrin dum diversas? Mau ngomong apa? Itu fakta ada di bula kepausan kan, kalian bahaya udah kalau Katolik. Saran gue nih buat orang Katolik ya, jangan lawan kami umat Islam berdebat deh. Serius, ini jujur aja. Kenapa? Babak belur nanti, beneran. Gue nggak ngerendahin, nggak. Cuman gue menghargai kalian aja. Ya, kenapa? Karena justru di antara agama Kristen kalian tuh yang paling parah tuh Katolik. Secara epistemologi semakin dogmanya juga semakin kacau tuh ya Katolik. Itu gue bisa buktiin. Tapi ya udahlah, gue menghargai orang Katolik karena rata-rata yang menghujat itu justru bukan orang Katolik. Iya, Justru bukan Protestan. Katolik gitu lah. Protestan yang banyak menghujat itu. Saran gua, udahlah orang Katolik beragama yang tenang aja lah di Indonesia, jalankan aja lah agama kalian dengan baik, ya. Udah gitu aja, ikuti aja
katekis apa Katekismus. katekismus Gereja Katolik, Magisterium Gereja, tradisi suci. gua akan tanya sama si Joseph. Ya 1 Yohanes 5 nomor ke-7 itu dari kodeks mana? Oh, ini dalam tradisi suci, ada dalam tradisi suci. Saya nggak tanya tradisi suci, yang saya tanya 1 Yohanes 5 nomor 7, Bapa Putra Roh Kudus adalah satu, dari kodeks mana? Oh, ini ada, Nandar. Kami ini orang Katolik percaya tidak hanya kepada Alkitab, tetapi percaya kepada tradisi suci, magisterium gereja, dan katekismus gereja Katolik. Bodoh amat itu imanmu, mana kodeksnya? Waduh, dia tantrum. Dia gua sedang itu tantrum si Joseph. lawan Edis mencret Bubuk enggak dia. kita si Joseph ya lawan si Edis mencret dia. Tapi gue jujur ya, gue pengen Edis itu terus hadir di dunia perapologetan, jujur. Karena Edis Iya, itu betul. ngebubukin Mencerdaskan, ya. Katolik sama mencerdaskan Kristen, serius. Iya, Jadi Kristen mencerdaskan sadar kan Kristen. sekarang bahwa Yesus punya Tuhan, penyalipan karya iblis, poligami nggak dilarang. Keren tuh. Makanya kita seneng tuh Edis tuh hadir tuh. Betul. Ya, tolong ya kalian tuh support Edis lah, kasih uang dia banyak-banyak lah, karena dia herder kita. Ya, kita nggak perlu dia kasih uang. Ya, Dia pion Edis kita, tuh Udi. herder kita, herdernya gua sama Nandar. Jadi gua sama Nandar tuh nggak perlu capek-capek lagi Iya. buat ini. Itu ya. Iya betul. Kadang Otan ini lebih percaya kepada Edis daripada percaya kepada kita, meskipun muatan yang disampaikannya sama urus itu. pendeta tuh, ini komentar Kristi urus pendeta dan pas semua yang cabul di gereja. Ya ampun Kristi, kamu jadi korban pendeta Kristi. Dia tamu. Ya udah, silakan Udi. Ya, Helmi, Kristen atau Muslim? Islam, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan saya Helmi. Saya mau menyampaikan terima kasih sudah diizinkan naik, dan saya mau titip salam terus semangat karena kemarin saya sudah bertemu dengan Bunda Noah. Bunda Noah juga welcome ke saya dan izinkan Oh saya. iya yang kemarin ya, yang saya buru-buru ngomongin dia, minta maaf ya. Salah satu netizen kita, semoga Allah selalu memberikan kesehatannya bang ya. Amin. Dan izinkan saya untuk belajar tentang ilmu agama yang lebih dalam lagi, dan mohon mohon maaf jika saya disabilitas ya. Tapi Iya, tak apa iya. kan saya ikut belajar. Di bawah aja tapi ya bang ya, soalnya kalau di atas ini kita biar dialog dengan non muslim ya. Oke, siap. Semangat ya, Ustazah. Siap Ya, abangku, makasih. Saya pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abangku, sehat-sehat. Aku minum obat gue banyak banget. Ininya udah. Gue minum obat bener, tapi banyak. Nih 3 kali sehari, banyak banget batuk obat gue. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya guys, aku minum obat dulu bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Obatnya gitu bre. Ya, judulnya Yesus terkutuk pakai Q, tanda tanya. Judulnya Yesus terkutuk.
ganti judulnya Yesus terkutuk. Kayu salib mahoni agamanya apa? Kayu salib mahoni. Halo, oke. Jangan banyak kali kayak gitunya, jadi nggak ngerti orang. Buat apa lu bikin judul kalau orang nggak ngerti juga? Ini aja pakai Q aja, terkiu-tiuk gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Arsalallahu bil huda wa dinil haq. Liuzirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal nafikun la nabiyya ba'da ma ba'du. Maaf teman-teman ya, saya lagi batuk karena habis makan apa kemarin ya. Saya makan sesuatu yang bikin saya batuk kayaknya. Tenggorokan saya sampai gatal ya. Oke, hari ini kita mau membahas tentang apakah betul bahwa Yesus itu terkutuk dan mati diracun. Nah, mari kita bahas ya. Kita bahas ternyata teman-teman kita Kristen, Tuhan itu sangat miris kehidupannya ya. Waktu di dunia itu sangat menyedihkan dan matinya pun sangat tragis, dan bahkan saking tragisnya itu matinya itu diracun dan ditombak ya. Mari kita lihat R-nya nggak ada, Nandar. Lu totalitas lah, judul itu mempengaruhi loh kinerja kita ya. Baik teman-teman Oten, saya ini adalah Bunda Gembala. Saya nyanyikan lagu dulu buat kalian. Saya ini Bunda Gembala, dia iya, inilah kerja saya, mengembala domba dan mencabut buru para serigala. Bila hari sudah pagi, mari kita berdiskusi. Kalau hari sudah malam, kita tetap berdiskusi. Minum dulu. Kan kalian bertanya, Bunda Gembala menjawabnya. Jangan kalian kejang tantrum, Bunda kalian tambah senang. Rasa sayangi, lihat dari dekat, dari jauh, Bunda baris sekali. Kehadiran kita ke alam semesta ini bukan untuk merusak peradaban, tidak ingin merusak hati kita, tidak mengganggu. Kita hanya ingin mengajak orang non-muslim berpikir, merenung dan jujur, konsisten terhadap apa yang mereka ucapkan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan mengatakan iya pada yang tidak, mengatakan tidak pada yang iya. Kenapa? Karena mereka terkadang tidak mengerti apa arti iya, apa arti tidak. Tuhanmu mati, iya. Berarti Tuhan bisa mati? Tidak. Tuhanmu manusia? Bukan. Tapi Yesus manusia? Iya. Tuhanmu Yesus? Iya. Terus mana yang mati? Kemanusiaannya. Berarti kau ditebus sama manusia? Bukan, ditebus Tuhan. Tapi yang mati manusianya? Iya, tapi ditebus sama Tuhan. Matilah kau. Rata-rata mereka itu tidak mengerti membedakan huruf angka 1 dan 3, dan tidak bisa membedakan antara perkataan iya dan tidak. Disinilah kita mengajak mereka supaya mereka berpikir, merenung dan jujur terhadap yang ada. Ya, temanya enggak, ini temanya yang mau kita bahas karena ini memang iya, ada Ustaz Ipung di bawah. Ustaz Ipung, assalamualaikum. Ya. Nah, pertanyaan bermunculan ketika kita membaca kitabnya saudara kita Kristen. Pertama adalah, bagaimana saudara kita Kristen itu memahami kitab mereka, sementara tertulis dengan indahnya di kitab mereka bahwa Yesus itu dikatakan terkutuk. Kalau di Sumatera Barat yang terkutuk adalah Malin Kundang, kalau di Kristen yang terkutuk adalah Tuhan. Mana yang lebih mulia, Malin Kundang atau Yesus? Kalau kita lihat-lihat, setidaknya Malin Kundang gak ditelanjangin. Nah kan gitu. Walaupun seterkutuk-terkutuknya Malin Kundang tidak pernah ditelanjangi. Bayangkan, Malin Kundang jadi batu,
Iya, tapi Yesus dikatakan batu penjuru. Kok mirip? Malin Kundang durhaka sama mamanya, Yesus nggak terlalu berbakti sama mamanya. Malin Kundang ninggalin mamanya ke kota, nggak mau ngajak mamanya naik kapal, terkutuk jadi batu. Yesus ninggalin mamanya ke surga senang-senang, mamanya di dunia. Waduh, minum dulu lah sedikit. Begitu kalau otak minus, mending saya dikatakan otak minus lah daripada ngakunya punya otak lengkap plus tapi Tuhannya beranus. Apa gunanya ngaku otaknya lengkap ketika Tuhannya adalah orang? Enggak. Lebih baik saya dikatakan nggak punya otak sekalian daripada saya punya otak ngakunya punya otak tapi Tuhannya beranus. Makanya pemahaman rendah. Ya udahlah, kasih kami pemahaman lah di sini GTR. Pengen tahu kami Yesus terkutuk atau tidak. Silakan, kami tunggu ya. Gitu ya. Itu pertanyaan. Apakah Yesus terkutuk? Saya mau bertanya aja. Saya bukan membuat kesimpulan. Ya, kan ada tertulis terkutuklah yang mati digantung pada kayu salib. Wow. Kok bisa gitu? Kok bisa kalian itu kayak gitu ya? Apa kalian nggak ngerasa tidurnya? Kalian tidurnya nyenyak nggak sih, kayak tidur nyenyak ketika mempercayai Tuhannya terkutuk gitu? Ada tidurnya nyenyak gitu, nyaman gitu. Kalian tuh ngata-ngatain Tuhan kalian nggak berdosa ya? Lagi sakit mbak? Iya. Itu ada Joseph nungguin kawannya naik ke sini. Kalau aku sama Joseph, aku cuma nanya satu aja ya. Joseph, pertanyaanku, Bunda Maria berdosa atau enggak? Bisa kalian jawab? Bunda Maria berdosa atau enggak? Atau Bunda Maria masuk surga atau enggak? Bisa kau jawab? Nggak bisa. Ya, nggak bisa kau. Toko ayah online Mister Pradosa, biar aja lama-lama kan stres sendiri dia. Loh, aku lebih baik dituduh stres daripada ngakunya normal tapi Tuhannya berbulu. Serius, lebih baik aku dikatakan stres. Aku loh ya. Kayaknya terpengaruh obat jadi ngawur. Ya naiklah ke atas gembul. Kau menghadapi aku yang terpengaruh obat aja kau nggak berani, ya kan? Masa menghadapi perempuan kayak aku yang kau bilang otaknya separuh aja nggak berani? Kalian Kristen tuh kadang lucu ya, ngelawan perempuan yang kalian bilang otak separuh aja kalian udah terkencing-kencing di celana, udah pegangan yang kuat, kalian udah stres kalian. Padahal aku kalian tuduh otaknya separuh kan? Jantan kalian ngelawan aku, itu pun mencret kalian, gitu ya. Ya teman-teman, hari ini kita akan membuktikan bagaimanakah saudara kita Kristen ini menjelaskan agamanya. Kenapa? Karena setahu kita Tuhan itu nggak bisa terkutuk. Tapi pada faktanya di Galatia pasal 3 ayat 13, Tuhannya orang Kristen dikatakan terkutuk. Lawan Edis kalau mampu, nggak berani aku lawan Edis, soalnya Edis itu adalah anjing kami. Kenapa? Edis itu punya herder, tapi kami punya herder namanya Edis. Nggak perlu dikasih tulang, Edis sudah menghancurkan kekristenan dari dalam. Tepuk tangan buat Edis. Nah, aku support Edis. Penyalipan karya iblis, Yesus punya Tuhan, Bible mengajarkan politeis, poligami boleh di Bible, Tritunggal buang ke tong sampah, ya kan? Apalagi terakhir ini apa Nandar? Apa terakhir kemarin itu argumen Edis yang wadidaw yang bikin kita bangga? Debat sama Elia suruh urus buburnya dulu lah. Hah? Kata-kata si Edis. Tentang patung dah. Elia jangan suruh debat. Elia itu buburnya suruh benerin dulu, duduknya aja miring-miring ya. Gitu. Saya nggak mau debat sama Edis. Saya pengen Edis itu tetap terkenal menyerang Kristen dari dalam. Saya senang soalnya lihat Edis ngancurin Tritunggal. Berat lawan Edis. Iya berat lawan Edis. Gimana mau ngelawan Edis? Orang Edis itu adalah penghancur Tritunggal. Jangan, teman-teman Islam, kita nggak usah lawan Edis. Biarkan Edis itu berkembang, biarkan penontonnya dari Kristen banyak, sehingga Kristen-Kristen tahu, sadar bahwa Yesus punya Tuhan, penyalipan karya iblis, poligami boleh di Bible. Orang Kristen selama ini yang nggak tahu jadi tahu.
Ya kasihan kita mereka ini. Mereka Kristen ini kan mereka kan banyak nggak tahunya, ya. Gitu. Ya. Kita harus membantu Edis dengan cara mensupport dia dengan tidak mengganggu dia ketika menginjili Kristen. Turman up. Islam punya 2 rob. Kau mentang-mentang punya 3 Tuhan, ketuduh kami punya 2 rob. Rob kami cuma 1, Robul Alamin itu cuma 1. Nabi Muhammad gak pernah jadi Robul Alamin. Mimpi kau. Mentang-mentang Tuhan kau 3. Malu kau. Halo Pak Turman, perkenalkan nama, agama dan tujuannya ke sini. Yang ikan aku. Perkenalkan Kak. Kakak kan bahas Kristen. Boleh Perkenalkan tahu, Kak? nama agamanya Pak. Perkenalkan nama, agama dan tujuannya ke sini Pak. Oh, nama saya Turman Kak. Agamanya Pak. Agama Kristen Bapak Kak. Pak. Nah Bapak kesini mau naik mau ngapain? Kristen. Iya naik ke sini mau Nah, ngapain? saya Pak? mau tanggapi judul di atas. Boleh silakan. Saya mau menanggapi judul di atas. Silakan Pak. Kenapa kakak bilang mati terkutuk Kak? Bukan saya yang bilang. Yang bilang itu adalah Kalian, Paulus di apakah mama Galatia itu pasal bukan 3 mati? nomor 13. Yang bilang Pak, jangan memfitnah saya lah. Jangan Jadi bawa. Kristen tuh jangan. Yang mengatakan Tuhanmu mati terkutuk itu adalah Paulus di kalau kakak Galatia bawa pasal itu 3 nomor nanti ku serang 13. kakak gimana? Seranglah kalau kau bisa. Bisa kau nyerang aku? Kakak bawa itu. Saya tanya Kak, apakah Muhammad itu rob Kak? Bukan, dia adalah Rasulullah. Bukan. Cuma kakak Apa? enggak mengakui Muhammad itu rob. Kok maksa kau? Kalau nggak kuakui dia sebagai rob, rupanya kenapa? Kau itu belajar lah Definisikan kitabmu. artinya rob, Kak. Definisikan Kan Tuhan itu Kak, buat Islam. Apa ini? Rob apa? Nabi Muhammad rob apa? Kau baca ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Definisikan Kok dulu aku Kak. pula yang Artinya Kau yang mau nyerang aku, kok aku yang mendefinisikan. Katanya kau mau nyerang aku, berarti kau minta tolong sama aku buat nyerang aku gitu. Kok aneh kau? Kau mau nyerang aku, kau bawa lah datanya. Aku nyerang kau juga nih, ku tengok kan Tuhan kau terkutuk nih, ini datanya. Kristus telah Bacakanlah menebus itu, kita dari kutuk hukum Taurat. Dia makanya dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulisnya, kau baca ini. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kutanya, Tuhan kau tergantung nggak di kayu salib? baca selanjutnya Kak. Terkutuklah orang yang mati digantung pada kayu salib. Tuhanmu tergantung di kayu salib nggak? Selanjutnya baca Kak, ayat selanjutnya Kak. Kau Jangan baca lah, potong, kau Kak. pula. Ya kau Kan baca. Kakak potong itu ayat itu. Ya kau baca terus apa? Memangnya kalau kau baca deh, Bacakanlah, apa yang Kak. terjadi? Baca ayat Iya, kalau selanjutnya kau baca, Kak. iya, nah kau baca Tahu sendiri Kakak nah. artinya terkutuk itu? Ya terkutuk itu ya terkutuk lah, apalagi? Terkutuk Bacakan itu Kak. mulia. Aku lagi kerja Kak. Ya apa ini kau baca nih ya? Yesus Kristus telah Bacakan ayat membuat ini selanjutnya, supaya Kak. di dalam dia berkat Abraham. Nih apa? Apa rupanya? Apa poinnya? Kau baca ayat 14-nya memang berubah, dia nggak jadi Baca terkutuk ayat ya. selanjutnya Kak. Ya kau baca lah nih ha. Apa? Tahu Kakak artinya Apa? terkutuk? Terkutuk ya terkutuk aja lah, hina dina nista. Orang yang dikutuk Yang Tuhan. mati terkutuk itu cuma Muhammad Kak. Nah, kau tunjukkan dalilnya Nabi Muhammad mati terkutuk. Muhammad Kak. Apakah Kau Muhammad tunjukkan itu dalilnya. bangkit Kak? Kau Apakah tunjukkan Muhammad itu udah dalilnya. bangkit? Kau sejak kapan Nih. orang bangkit? Sejak kapan nenek Apakah kau Muhammad terkutuk? itu udah Nenek bangkit? kau udah Kan bangkit. kalian belum? doakan itu Kak. Nah inilah kau penghujat. Ketika kitab kau mengatakan Tuhan kau terkutuk, kau bilang Nabi Muhammad terkutuk. Aku minta datanya, kau nggak bisa tunjukkan. Ginilah kau sebagai Kristen, harusnya kau ini malu jadi Kristen. Kenapa? Kalau agama Kristen membuat kau jadi biadab kayak gini, menjadi penipu, pembohong begini, mending kau nggak usah beragama. Paham kau? Ada pelanggaran nih. Turun dulu. Ini agak slow nih. Turun dulu, Turman. Nah,
Gak slow nih. Turman, pelan-pelan kalau nggak ngomong. Dalam tantrum. Naik nih. Teman-teman di subscribe YouTubeku yang kedua ya. Tolong. YouTubeku yang kedua di subscribe. Kanda Yonat. Mati terkutuk pun kau minta ajari sama aku. Aneh Oten nih. Oten saking kalang kabutnya mereka diperlihatkan ayat di kitabnya. Sampai-sampai mereka nggak ngerti lagi apa arti mati terkutuk. Mati terkutuk itu mati hina, mati nista karena banyak berbuat dosa. Kau baca dalam kitab perjanjian lama itu, orang-orang terkutuk itu biasanya orang-orang berbuat dosa. Paham? Kau nanya pula mati terkutuk. Nuduh Nabi Muhammad terkutuk nggak ada datanya kau. Giliran Tuhan kau mati terkutuk dikatakan di Galatia, kau diam. Baca ayat selanjutnya. Memang kau pikir kalau baca ayat 14-nya hilang kata-kata ayat 13-nya Tuhan kau mati terkutuk? Lalu aku bilang, agama kalian bobrok, kalian tuduh agama kami. Nampak kalian itu loh, terbukti kalian itu menampakkan aslinya kalian itu. Minimal kayak aku, kalau aku tuh bertanya, betul nggak Tuhan kalian terkutuk? Kayak mana kalian memahaminya? Coba kalian renungkan itu. Kok bisa tertulis Tuhan terkutuk di situ? Paham? Nabi Muhammad kau bilang mati terkutuk, mana datanya? Ada kau tuh, aku punya datanya Nabi Muhammad mati terkutuk. Hah? Nggak ada datanya, kau yang buat-buat karena kau kebencian. Gitulah kalian ya. Ketika kitab kalian mengatakan Tuhan kalian terkutuk, Nabi Muhammad yang kalian tuduh. Agak lain kau tengok kau. Cobalah naik ke sini modal data lah. Kalau nggak ngerti apa-apa tentang kitab kalian, duh kena pelanggaran ini, Nandar. Halo Fandi, Ini ganti aku nih. Ini temanya agak keras sih Uni. Naik lagi nih. Uni. Cek. Sabar bang, sabar bang. Ini narasumbernya Uni Ripa bukan saya bang. Uni naik lagi nih, pakai akun lain nih. Yang di YouTube saya kena dismon dengan alasan konten berulang teman-teman. Jadi ya di subscribe akun kedua saya, Kanda Yonat Channel. Lanjut nih. ya Oten nanya aja lah, daripada menghujat kalian dibukakan Ya kitab temanya kalian harus agak menghujat. berat ya. Biar aja Berat. menggigin temanya harus, biar mereka tahu di kitab mereka tertulisnya begitu. Silakan Fandi Miguel Wanes. Ya. Iya bang, bang Karifa. Itu judulnya kan. Buka Galatia pasal 3 ayat 13. Silakan dibaca yang kuat. Waduh, tidak ada anu kak. Ya udah ini aja lah kalau gitu. Kita Kristus telah menebus kita dari kutuak hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuak karena kita, sebab ada tertulis tarkutuak lah orang yang digantung pada kayu salib. Nih, siapa itu yang tarkutuak itu? terkutuklah orang ini karena dari itu kan apa yang terkutuk itu kan dalam tradisi Yahudi ya, orang-orang penjahat itu dihukum itu ya disalib ya, makanya orang-orang yang disalib itu mereka anggap orang-orang yang memang layak Dianggap ya, atau beneran terkutuk? Iya, Beda beneran loh. terkutuk. Dianggap dengan terkutuk beda. Dianggap itu berarti orang nganggap bahwa itu mati terkutuk.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu anggapan orang atau kenyataannya? Kenyataan. Berarti Yesus terkutuk. Barang siapa memang di atas itu berarti dia terkutuk. Tapi dengan cara itu ya memang harus terkutuk. Dengan cara itu Iya, dia makanya menebus. ini nggak usah Iya. panjang kali lebar deh. Kita tuh cuma pengen Oke. tahu. Kamu percaya Yesus terkutuk? Ya. Ya sesuai dengan teks itu, karena sesuai teks Iya, itu kan kamu berbicara. percaya? Iya, kamu percaya Yesus terkutuk? Sejatinya kalau seandainya kamu percaya dengan itu, kamu nggak sulit menjawab. Rasionalmu menentang itu, makanya sulit menjawab itu. Karena secara rasional Iya, Tuhan nggak mungkin iya. terkutuk. Betul. Itulah kenapa saya katakan apa yang tertulis di kitab kalian itu tidak rasional, sehingga membuat kalian sulit untuk menjawab jujur apa yang tertulis. Padahal secara tertulis gampang banget kok. Terkutuk lah yang mati di kayu salib. Kalian tahu yang mati di kayu salib adalah Tuhan kalian. Cuman kenapa? Kamu tahu nggak kenapa alasannya kamu sulit menjawab saya? Karena nalarmu sebagai manusia normal itu tidak terima Tuhan itu terkutuk, karena Tuhan nggak mungkin terkutuk. Tapi pada faktanya Paulus ajarkan itu kepada orang di Galatia supaya membenarkan ajaran yang dia bawa. Dia mengatakan bahwa Yesus mati untuk menanggung kutuk. Betul sekali. Gimana? Berarti kamu mempercayai kalau memang Yeshua itu terkutuk. Inilah perbedaan kita ya. Ini saya tunjukin perbedaan kita. Yahudi menuduh Yesus itu anak hasil perzinahan, orang yang menghujat Tuhan sehingga layak mati terkutuk. Kami percaya bahwa dia adalah seorang Rasul, Isa Al-Masih putra Maryam, dan dia adalah orang yang wajihan fi dunya wal akhirah. Kristen karena dapat informasi dari Yahudi percaya dengan perkataan Yahudi bahwa dia mati terkutuk. Tapi secara doktrin nggak mungkin kalian menyembah Tuhan terkutuk. Maka kalian mengikuti sebuah doktrin bahwa Yesus itu menanggung kutuk gara-gara kita, karena matinya itu menanggung kutuk hukum Torah. Sehingga ajaran ini kalian ajarkan untuk menenangkan orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang yang tak mampu melakukan hukum Torah. Inilah yang diajarkan Paulus kepada orang-orang yang tidak sama sekali ikuti hukum Torah. Kepada siapa? Galatia, Efesus, Korintus. Siapa mereka? Mereka adalah Avodazara, penyembah-penyembah pagan. Kenapa? Karena memang Paulus mengaku dipilih Yesus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Padahal Yesus itu datang hanya menyelamatkan domba-domba tersesat dari Bani Israel. Inilah kenapa pada akhirnya Paulus terindikasi nabi palsu, karena Yesus sudah katakan berkali-kali, hati-hati dengan ragi Farisi, hati-hati dengan nabi palsu yang menyamar seperti domba padahal dia serigala. Dan juga ahli Taurat orang Farisi adalah orang celaka yang mengajarkan agamanya menyeberangi lautan, Matius 23:15, dan menyeberangi daratan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang supaya jadi sejahat dia, dua kali lebih jahat daripada dia. Bayangkan ya, Yesus itu diutus oleh Bapa, tugasnya adalah menyelamatkan Bani Israel. Anehnya Yesus 33 tahun itu tidak mampu menyelamatkan semua Bani Israel. Tapi Paulus katanya diutus. Paulus ngaku-ngaku diutus Yesus. Justru Paulus berhasil mengkristenkan orang di luar Israel. Artinya secara
Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.